memang ada mata-mata Majapahit yang berkeliaran di pasar. Untuk keselamatan ini, sebaiknya kami harus segera pergi. Kemana? Kalau pulang ke rumah masing-masing, jelas lebih membahayakan. Karena bisa dipastikan, sasaran pasukan Majapahit pasti ke Wengker dan Tumapel. Ya, paling tidak harus ada tempat persembunyian. Kami tidak mau terjadi apa-apa terhadap Nini, juga dengan penduduk desa ini. Di hutan, di dekat desa ini, ada sebuah goa yang dulu pernah digunakan sebagai persembunyian salah seorang bekas prajurit dari Kitai Nagari. Saya dan Ratanca, adik seperguruan saya, kalau mencari tanaman obat sampai ke sana. Ratanca yang sekarang menjadi tabib kedaton Majapahit. Betul. Ratanca adalah murid tabib Wong Yin yang punya rumah ini, juga guru saya. Iya, tempat itu cukup tersembunyi. Saya dan Jangir pernah ke sana waktu mencari lumut merah. Kalau Kakang mau, besok pagi-pagi sekali kita berangkat ke sana sambil membawa perlengkapan untuk tidur dan masak. Terlalu banyak kami berhutang budi pada Nini dan Nyai. Kita tidak bisa hidup sendirian di muka bumi ini, Kakang. Bagaimanapun, pengiriman tentara untuk menangkap Pangeran Cakradara dan Kuda Merta akan menimbulkan mara bahaya. Dan pasti akan mengganggu ketentraman di negeri kita ini, Nanda Prabu. Kecuali kalau memang Nanda Prabu menghendaki perang dengan negeri bawahan. Jadi, kita biarkan saja orang yang lancang berani memasuki kaputren putri raja Kakang Nambi. Apa itu tidak menginjak-injak harga diri negeri kita? Masalahnya, apakah kita siap kalau kita harus menghadapi negeri bawahan yang akan memberontak? Paling tidak, Brewengker dan Tumapel pasti akan melawan. Kalau Pangeran Cakradara dan Kuda Merta kita sakiti. Bahkan kemungkinan beberapa negeri bawahan yang lain pun akan bersatu untuk melawan kita. Saya kurang tahu soal siap atau tidaknya. Itu urusan Rakrian Tumenggung dan Rakrian Rangga. Urusan saya adalah menjaga kewibawaan keluarga Kedaton. Bagaimana kesiapan Paman? Perang bukan sekedar tawuran, Gusti Prabu. Yang harus kita pikirkan adalah seberapa besar dana yang disediakan Majapahit untuk menggelar perang. Apa perlu harus menjelimet seperti itu? Tumapel dan Wengker bukan apa-apa dibandingkan dengan keperkasaan pasukan Majapahit. Sangat berbahaya kalau kita berani meremehkan kekuatan lawan. Sikap seperti itu membuat kita tidak waspada, Tuan Halayuda. Kalau kita mau menang, semua hal harus kita pikirkan secara lengkap. Sampai yang sekecil-kecilnya. Antara lain adalah biaya. Sebab kalau perang sudah dimulai, siapapun sulit untuk memperkirakan kapan harus diakhiri. Kami menunggu keputusan Gusti Prabu. Sebab kami tidak ingin Majapahit akan menelan kekalahan hanya karena kita tidak siap. Berapa orang yang dikirim Paman Halayuda? Sesuai dengan sabda Gusti, 200 orang. Tapi dibagi ke beberapa jurusan. Tarik kembali mereka. Gusti Prabu benar-benar berniat menarik 200 pasukan tanda itu. Paman, yang penting, mulut orang seperti Nambi dan Empu Wahana harus dibungkam. Cara salah satunya, dengan mengiyakan apa yang mereka mau. Jadi, tentu saja, 200 pasukan yang Paman kirim akan ditarik. Kalau sudah berhasil memenggal kepala Cakradara dan Kuda Merta. Gusti benar-benar cerdik.
Mereka menuju ke Gua Lumut Merah. Mungkin mau menangkap Tuan Cakradara dan Kuda Merta.